Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, ASN terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini merupakan video part pertama tentang pembahasan soal di Telegram. Tema kali ini adalah penalaran analitis. Oke, tanpa basa-basi, seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, kita mulai dari soal pertama. Pada suatu pertemuan kelompok arisan RT, 8 ibu-ibu duduk melingkar dengan ketentuan sebagai berikut. Bu Mul akan menyampaikan informasi dari RT sehingga meminta Bu Eli sebagai ketua arisan berada di dekatnya. Bu Budi duduk tepat berhadapan dengan Bu Eli. Bu Ria duduk tepat di samping kanan Bu Budi. Bu Cherry dan Bu Ria duduk saling berhadapan. Bu Dara duduk di antara Bu Budi dan Bu Tia. Posisi yang tepat Bu Nana yang baru datang adalah, oke, seperti biasa kita buat dulu 8. Kalau meja bundar saya senang seperti ini, jadi lebih gampang untuk menentukan mana yang berhadapan. Terus pernyataan saya lebih senang ngambil yang dari bawah. Bu Dara duduk di antara Bu Budi dan Bu Tia. Di sini Bu Dara, di sini bisa Bu Budi, bisa Bu Tia. Kalau Bu Budinya di sebelah sini, berarti Bu Tianya di sebelah sini, atau sebaliknya. Kita naik ke pernyataan. Bu Cherry dan Bu Ria duduk saling berhadapan. Belum bisa ditentukan, kita tandai dulu. Naik ke atas, Bu Ria duduk tepat di samping kanan Bu Budi. Berarti hanya bisa di sini. Bu Ria duduk tepat di samping kanan Bu Budi. Berarti di sini Bu Ria. Terus akan menghapus posisi Bu Tia. Bu Tianya berarti di sini. Oke. Sudah ada 4 duduk yang sudah pasti terisi. Sekarang kita ambil pernyataan ini. Bu Cherry dan Bu Ria duduk saling berhadapan. Berarti di sini Bu Cherry. Naik ke atas pernyataan ke sini. Sekarang pernyataan ini. Bu Budi duduk tepat berhadapan dengan Bu Eli. Bu Budi duduk tepat berhadapan dengan Bu Eli. Berarti di sini Bu Elinya. Bu Mul akan menyampaikan informasi dari RT sehingga meminta Bu Eli sebagai ketua arisan berada di dekatnya. Berarti di sini Bu Mul. Berarti sudah jelas di sini Bu Nananya. Posisi yang tepat untuk Bu Nana yang baru datang adalah tepat di sebelah Bu Budi. Sebelah Bu Budi salah. Berhadapan dengan Bu Tia. Oke, Bu Tianya di sini berhadapan. Oke, pas. Kita coba yang lain. Sebenarnya lebih bagus ya kita mencoba yang lain, lebih pasti dan memastikan 5 poin. Tapi kalau terburu-buru, kalau dikejar waktu, satu pernyataan ini bisa menyelesaikan. Berhadapan dengan Bu Cherry, salah. Bersebelahan dengan Bu Eli, salah. Tepat di sebelah kanan Bu Mul. Ingat, hati-hati, kita sudah ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanannya Bu Mul adalah Bu Eli. Jawaban E salah. Hati-hati, jangan sampai ketipu ya. Jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang rapat bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, selesai saja ya biar tidak menghabiskan banyak waktu. Meja ada 4 kursi. Kalau meja persegi panjang dan 4 kursi, saya lebih senang seperti ini, jadi cepat membuat gambarnya, berhadapannya pun lebih cepat. Dan seperti biasa, kita baca soal, ambil pernyataan paling bawah. Itu kebiasaan saya. Tergantung nanti kebiasaan teman-teman, terserah. Saya sarankan kenapa ambil pernyataan paling bawah, karena kadang pernyataan di bawah itu adalah kunci dari semua pertanyaan. Oke,
Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di antara B dan D adalah, pertanyaannya yang di antara duduk B dan D ya. Kita naik, berarti ini pernyataan belum. H duduk tepat di sebelah B. Belum bisa ditentukan, jangan dulu diambil. D duduk di ujung meja, tepat di hadapan E. Kalau di sini D, berarti di sini E. Ini sudah. C duduk berseberangan dengan A dan F. Sabar dulu. E dan G duduk di ujung meja pada sisi yang sama. Di sini E, di sini G. Oke. Kita coba lagi pernyataan yang bisa dibuat. Jika G dan H tepat berhadapan, jika G dan H tepat berhadapan, berarti di sini H. Oke, ini sudah. H duduk tepat di sebelah B. Di sini berarti B. Ini sudah. Tinggal ini. C duduk berseberangan dengan A dan F. Berarti hanya bisa C-nya di sini. Kalau C-nya di sini atau di sini, A dan F tidak ada tempat. Jadi C-nya di sini. Posisi A dan F-nya di mana, Bang? Posisi dan A dan F tidak usah dicari karena tidak merupakan soal, nggak usah dipusingkan. Ingat, berarti C-nya di sini. Langsung saja yang duduk di antara B dan D adalah C. Mudah ya? Sangat mudah, sangat gampang, sangat. Terserah Anda mau bilang apa. Oke, lanjut. Pada acara diskusi persiapan tes SKD CPNS, sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 8 orang, Budi, Dwiki, Luna, Hafiz, Gebi, Muham, Rini, dan Tony, duduk mengelilingi satu meja bundar dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, seperti biasa, meja bundar. Posisi yang tepat untuk Muham adalah, oke, kita langsung analisis yang mungkin pasti, atau yang bukan mungkin pasti. Yang pasti, Gebi duduk tepat berseberangan dengan Luna. Ada Gebi, di sini harus Luna. Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Belum bisa. Tandai dulu. Rini duduk selang satu kursi dengan Luna. Rini duduk selang satu kursi, berarti di sini Rini, atau bisa di sini. Dwiki, kita tandai dulu belum. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Dwiki dan Tony belum. Tony duduk tepat di sebelah kiri Gebi. Tony sebelah kiri Gebi. Di sini berarti Tony. Tony duduk sudah. Lanjut, kita masuk ke pernyataan ini. Budi duduk di antara Tony dan Hafiz. Berarti Hafiz di sini Budi. Berarti Rininya di sebelah sana. Rininya di sini Budi. Oke. Ini sudah. Dwiki dan Tony duduk tepat berhadapan. Dwiki dan Tony duduk. Di sini berarti Muhamnya. Posisi yang tepat untuk Muham adalah di antara Gebi dan Budi. Di antara Gebi dan Budi. Salah, ada Tony. Di antara Hafiz dan Gebi. Hafiz dan Gebi, salah, jauh sekali. Tepat di sebelah kanan Luna. Salah. Tepat berhadapan dengan Hafiz. Berhadapan. Oke, ini berhadapan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Yang E, tepat berhadapan dengan Budi. Salah, yang berhadapan dengan Budi adalah Rini. Itu saja. Kalau soal seperti ini bisa dengan digambar. Lanjut soal berikutnya. Dino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayo, Nono, Alip, dan Sam makan bersama di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Mereka makan di meja bundar, meja bujur sangkar, di mana setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 orang di antara mereka memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di seberang Nono? Oke, langsung saja kita buat meja bundarnya, meja bujur sangkar maksudnya. Terus
kita buat pernyataan. Kita tuliskan pernyataan-pernyataannya. 3 orang di antara mereka memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Tino memesan soto, duduk berseberangan dengan Alip yang memesan sate. Biar gampang jelas mana berseberangan, kita tulis saja. Oke, ini sudah, ini kursi-kursinya, yang ujung-ujung garis itu merupakan kursinya. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alip yang memesan sate. Tino di sini Alip. Ingat, Alip memesan sate. Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alip. Berarti di sini Iwan. Di sini Iwan. Di sini Ucok atau Ayo. Atau kalau di sana Ucok, Ayoknya di sini. Kalau di sini Ayok, Ucoknya di sini. Paham ya? Belum bisa ditentukan. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Rudi duduk di antara, berarti di sini Rudi. Karena di sini Iwan. Di sini Rudi. Nono memesan sate, demikian pula dengan teman yang duduk di seberangnya. Oke, ada 2 tempat duduk yang tersisa antara di sini dan di sini. Di mana Nono berada? Oke, kita baca dulu pernyataan yang di atas ini. 3 orang di antara mereka memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Jadi tidak duduk berdekatan. Yang tidak boleh ditempati adalah, yang tidak boleh ditempati oleh Nono adalah di sini. Berarti yang berpotensi pastinya di sini. Oke, siapakah yang duduk di seberang Nono? Seberang Nono jelas Iwan. Jawaban D. Mudah kan teman-teman? Semoga gampang. Dan pada saat ujian teman-teman dengan mudah menjawabnya. Oke, ini soal berikutnya. Pada acara pentas seni peringatan ulang tahun kampus U, 6 tamu undangan dari BEM U, Anjar, Bayu, Carla, Dion, Emi, dan Farhan duduk di kursi penonton paling depan menghadap panggung. Kursi diberi nomor 1-6, urutan dari kiri ke kanan dengan aturan sebagai berikut. Oke, seperti biasa kita tuliskan kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini posisi nomor 1 ya, sebelah paling kiri soalnya. Kita langsung baca paling akhir. Jika Carla duduk di kursi 1, di sini berarti Carla. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, naik. Bayu duduk di antara Carla dan Farhan. Oke, Bayu duduk di antara Carla dan Farhan. Berarti di sini Farhan, di sini Bayu. Farhan duduk persis di sebelah kiri Anjar. Farhan duduk persis sebelah kiri Anjar. Emi tidak duduk di kursi paling pinggir. Jadi di sini Emi, di sini Dion. Ini enaknya kalau kita membaca paling akhir. Jadi saya lebih senang membaca soalnya itu paling akhir, pernyataan-pernyataan itu paling akhir, naik ke atas, jadi lebih gampang biasanya. Terkadang beberapa sih, tapi lebih cenderung hampir 80% kalau kita membaca pernyataan dari bawah lebih mudah daripada membaca pernyataan dari atas, karena pernyataan dari atas itu masih terlalu mengambang gitu teman-teman. Ini hanya saran, tapi kembali lagi pada teman-teman. Ayo kita balik lagi ke soal. Manakah pernyataan berikut yang benar? Farhan duduk di kursi nomor 2, Farhan nomor 3 salah. Anjar duduk di kursi nomor 5, salah. Bayu duduk di kursi nomor 3, salah. Emi duduk di kursi nomor 4, salah. Dion duduk di kursi nomor 6, benar. Sangat mudah kan? Lanjut soal berikutnya. 6 anggota dosen perguruan tinggi tengah studi banding di suatu kota menginap di sebuah hotel kecil yang mempunyai 6 kamar. 3 kamar di lantai 1 berisi kamar nomor 1, 2, 3, dan sisanya di lantai 2 kamar nomor 4, 5, 6. Mengingat fasilitas yang ada pada masing-masing kamar, maka dibuat aturan sebagai berikut. Oke, dari sini sudah kita bisa gambarkan. Ada hotel 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ini hotelnya. Pernyataan berikut yang benar. Kita baca, kalau kita sepintas lihat, A akan ada pernyataan pertama itu sudah pernyataan pasti. A akan menempati kamar nomor 2, berarti A di sini. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E, masih ngambang. Kamar A tidak boleh berdekatan dengan C, masih ngambang juga. Kamar D tidak boleh, masih ngambang. Apabila kamar C tepat di atas F, oh berarti di sini. Jika di sini F, di sini C, bisa juga di kamar 1, enggak apa-apa. Berarti ini pernyataan pasti juga. Lanjut. Yang ini sudah terpenuhi. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E. Ingat, kamar B tidak boleh, coba fokus di sini. Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E, dan kamar D tidak boleh di atas atau di bawah kamar E. Ini yang tidak boleh diisi oleh D dan E. Kalau D di sini, E boleh di sini. Tapi kalau D di sini, E tidak boleh di sini, atau sebaliknya. E-nya di kamar 4, D-nya tidak boleh di kamar 1. Bolak-balik tidak boleh. Jadi yang paling bisa adalah di kamar 1 itu kamar diisi oleh dosen B. Jadi kamar 4 dan 5 itu sisa untuk D dan E. Yang penting tidak atas bawah, biar tidak menabrak pernyataan ini. Oke, posisi E di mana? Kamar B tidak boleh berdekatan dengan E, sedangkan B sudah di posisi 1. E tidak boleh di angka 4 ini. Di angka 4 ini tidak boleh E. Jadi E harus di posisi 5. Sisa yang D. D di posisi 4. Jadi mudah ya. Langsung saja, kamar B berada di sebelah kamar C. Tidak. Kamar B berada di lantai 2. Salah. Kamar D berada di lantai 2, iya. Kamar E berada di lantai 1, tidak bisa. Kamar C tepat di sebelah kamar D, tidak bisa. Jawaban paling tepat adalah C. Oke, itu saja. Yang terpenting adalah kita menggambarkan dan memahami pernyataan-pernyataan. Tepat di samping, tidak boleh. Seperti itu harus digambarkan dengan pasti, dan mana kanan mana kiri. Kalau misalnya ragu, konsistenkan, kita ambil kanannya kita atau kanannya dia. Kalau duduk melingkar, kanannya itu dia menghadapnya titik pusat yang sebelah mana kanan. Kalau duduk berdampingan seperti misalnya kita contohkan duduk berbaris seperti ini. Bang, mana kanan, mana kiri? Kan agak ragu juga ini, mana kanan, mana kiri. Kalau duduknya berhadapan begini, ya jelas kanannya sebelah sini, ke kanan sebelah sini. Dan di sini ke kanannya sebelah sini. Kalau duduk berhadapan ini. Nah, pernyataan berikutnya, kalau begini, titik 1, titik 2, titik 2, kanannya sebelah mana? Kan bisa saja berhadapannya ke kanan atau berhadapan ke sini. Jadi kan tentu kita yang menentukan di mana kanannya. Yang penting kita konsisten. Kalau dia berhadapan ke sana sampai pernyataan akhir, kanannya sebelah sini. Kalau seperti ini, kanannya sebelah sini. Kita yang menentukan kalau posisinya titik-titik seperti ini. Oke kawan, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Kita tiap hari latihan, kita tiap waktu mematangkan untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk tes SKD. Mulai sekarang, jangan tanya apa sih syarat-syaratnya, apa yang dibawa untuk tes SKD. Jangan, karena pertanyaan-pertanyaan itu terjawab ketika dekat-dekat tes. Yang sekarang, timbulkan dulu mental persiapan diri. Itu yang lama dibentuk. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jawab soal dengan benar. Itu. Terima kasih.